Indonesia atau Nusantara adalah bangsa besar yang sedang tertidur. Jika selama ini kita lupa pada jati diri kita sendiri, maka di saat-saat inilah kita sedang disadarkan untuk melek, untuk bangun dari tidur panjang, dan mengatakan kepada dunia bahwa kita bukanlah bangsa yang terpinggirkan. Kita punya ideologi sendiri, punya jati diri sendiri, dan kebangkitan Nusantara ini sudah lama diramalkan dalam karya-karya sastra kuno. Di antaranya adalah Serat Jangka Sabdo Palon atau yang lebih terkenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji, Serat Darmo Gandul, Serat Mahameru Kuno, dan Serat Jangka Jayabaya. Diungkapkan dalam serat-serat kuno tersebut, sejak punahnya kerajaan Majapahit, maka Nusantara akan mengalami kemunduran. Nusantara akan kehilangan jati dirinya. Nusantara akan terus menjadi bangsa yang dijajah dan diliputi oleh beragam konflik. Kelak 500 tahun kemudian, jati diri Nusantara akan kembali dan Nusantara akan bangkit kembali. Setidaknya begitulah yang diungkapkan oleh Sabdo Palon, sang pamomong gaib tanah Jawa, yang tertulis dalam serat-serat tersebut. Jika dihitung berdasarkan tahunnya, maka 500 tahun kemudian, era di mana kebangkitan Nusantara terjadi sudah jatuh pada tahun-tahun ini. Sudah jatuh pada generasi kita, dan kebangkitan ini memiliki banyak tanda. Apa sajakah tanda itu? Yang pertama, muncul pemimpin dari pinggiran kali Solo. Dalam Serat Mahameru Kuno tertulis ramalan Sabdo Palon Nagih Janji sebagai berikut. Suatu ketika akan datang seorang pemimpin dari pinggiran kali Solo dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku. Pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau dengan cahaya Nusantara. Yang kedua, meletusnya Gunung Merapi setelah 500 tahun kejatuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki dua versi tahun kejatuhan, namun jika dilihat dari naskah Darmo Gandul, Majapahit runtuh pada tahun 1478. Dalam naskah ini juga dikisahkan 500 tahun kemudian Sabdo Palon akan kembali untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dan membangkitkan ajaran leluhur Nusantara. Kembalinya Sabdo Palon ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi dan laharnya nanti mengalir ke arah barat daya. Dalam Serat Darmo Gandul juga tertulis perjanjian Sabdo Palon dengan raja terakhir Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya kelima. Di situ tertulis bahwa masa kejatuhan Nusantara hanya berusia 500 tahun dan 4 zaman, di mana di masa ini Nusantara mulai jatuh kepada kekuasaan kerajaan Islam dan mulai mengalami kemunduran dari beragam sisi. Apakah perjanjian penumbalan tanah Jawa 500 tahun antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon akan diganti dengan penagihan janji Eyang Sabdo Palon saat ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Aku masih pertanyaan, sehingga kata-kata tumbal ini siapa, Mas? Istilah sehingga kata-kata tumbal ini siapa dulu? Ya, Sabdo Palon nggak pernah ngomong kayak gitu. Intinya gini, jongko lah bilang, jongko. Ya. Jadi kan sudah dibilang pepesti nusa wis tekan janji kapetong 500 tahun. Ya. Bali agama budi kang madeg sawiji. Ya kan? Madeg sawiji berarti satu untuk semuanya. Agama budi ya budi pekerti itu tadi. Hitungan zaman atau masa paling dekat dalam sistem kalender Jawa adalah sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, 4 zaman yang dimaksud adalah 32 tahun. Jika ditilik dari tahun kejatuhan Kerajaan Majapahit, maka 500 tahun dan 4 zaman itu perhitungannya adalah tahun 1478 ditambah 500 tahun ditambah 32 tahun sama dengan tahun 2010. Ini adalah tahun terakhir kali Gunung Merapi meletus dan beritanya menghebohkan jagat pertelevisian Nusantara selama berminggu-minggu. Yang ketiga, ditegakkannya kembali agama Budi. Dalam naskah Jangka Sabdo Palon ataupun ramalan-ramalan Sabdo Palon Nagih Janji yang tertulis di serat-serat lain, disebutkan bahwa setelah 500 tahun terhitung dari kejatuhan Majapahit, maka Sabdo Palon akan kembali ke Nusantara dan mengembalikan agama Budi ke masyarakat. Itu konsep ya, yang artinya sudah manunggal. Karo Gusti, manunggaling kaumpo lan Gusti.
sifat yang Tuhan yang include di dalam diri kita, karena kita merasakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Sabda Palon juga memberi pertanda jika Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Dalam naskah Darmo Gandul terdapat penjelasan lumayan lengkap mengenai pengertian agama Budi ini. Dalam Darmo Gandul, Sabda Palon menjelaskan bahwa agama Budi ini merupakan ajaran Budi yang menjadi inti ajaran agama Siwa Buddha yang dulu menjadi agama resmi Majapahit. Inti ajaran Budi adalah bahwa setiap manusia sudah dibekali Tuhan sebuah roh ilapi atau ruh ilahiyah yang menjadi inti manusia, yang menjadi nyawa manusia, yang menjadikan manusia bisa hidup. Ruh ilapi ini adalah perangkat rohani yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, yang mengandung pesan dari Tuhan, yang mengandung pemikiran Tuhan, dan juga memiliki energi dari Tuhan. Selama manusia memegang teguh apapun titah dari ruh ilapi ini, maka sama saja manusia telah berada di jalan Tuhan yang benar. Sejatinya, Tuhan selalu memberikan pesan kepada manusia agar manusia bisa hidup sesuai dengan titahnya. Pesan inilah yang berada di dalam ruh ilapi manusia, yang oleh tasawuf Islam disebut sebagai Roh Qudsi atau Nur Muhammad, oleh umat Kristen disebut sebagai Roh Kudus, oleh umat Hindu disebut sebagai Atman, oleh umat Buddha disebut sebagai Bodhicitta atau kesadaran, dan oleh orang Kejawen disebut sebagai Yitma atau diri sejati. Karena itu, salah seorang budayawan Indonesia, yakni Sujiwo Tejo, pernah berkata di salah satu program televisi bahwa ketika agama Budi nanti kembali, bukan berarti akan memusnahkan agama-agama lama yang sudah ada di Indonesia, melainkan tetap pada agama masing-masing, namun lebih mengedepankan pada budi pekerti yang luhur dan etika yang baik. Budi pekerti yang luhur ini dilahirkan dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Yang keempat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata. Dalam serat Mahameru kuno, selain menyebutkan munculnya seorang pemimpin dari pinggiran Kali Solo sebagai pertanda kebangkitan Nusantara, juga disebutkan pertanda lain yang sangat pas dengan kejadian di Indonesia akhir-akhir ini, yakni berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Bali atau Pulau Dewata. Dan ini tertulis jelas dalam serat tersebut sebagai berikut. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nuswantara telah lahir kembali. Yang kelima, dibubarkannya HTI dan FPI sebagai penanda pemberantasan terhadap ideologi asing. Sebagai negara yang memiliki potensi dan sumber daya alam berlimpah, bukan rahasia umum lagi jika Indonesia menjadi incaran banyak bangsa asing. Penjajahan memang sudah ditiadakan sejak Perang Dunia Kedua berakhir, namun ada 1001 cara bagi bangsa asing dan elit-elit kapitalis asing untuk menguasai Indonesia. Jika tidak bisa menjajah Indonesia langsung, maka kuasailah perpolitikan di Indonesia dan rusaklah masyarakatnya dari dalam. Salah satu metode penguasaan ini adalah dengan memasukkan ideologi asing ke dalam Indonesia. Yang keenam, naiknya Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Setelah sekian tahun Indonesia dicekam dalam perkembangan radikalisme agama yang mengancam kebebasan dan kebinekaan, akhirnya muncul secercah harapan baru dengan diangkatnya Gus Yakut Kholil Qomas sebagai Menteri Agama. Gus Yakut sendiri pernah berkata bahwa ia akan menjadikan agama di Indonesia sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Agama seharusnya kembali kepada marwahnya, yakni sebagai ageman atau baju yang mempercantik perilaku manusia, yang menginspirasi manusia untuk berkembang ke arah kebaikan, bukan menjadi kendaraan politik yang berkedok aspirasi masyarakat, seperti yang terjadi saat ini. Kalau kita beraneka ragam ini itu, harus melarang ini itu, kalau nggak tercapai masih bisa menyalahkan orang aja, berarti kasihnya di mana kan gitu. Nggak ada orang yang tidak ada kebenaran selama kita masih bisa menyalahkan kan ya. Tidak ada kebenaran, tidak ada yang ditinggikan selama kita masih merendahkan, ya kan. Kalau menyalahkan orang kan secara nggak langsung kita merendahkan orang, nah gitu. Nah, kecuali kita menasihati, beda lagi. Nyalahke kalau nasihati beda loh. Yang ketujuh, mulai bangkitnya ajaran leluhur. Ajaran leluhur ini tidak hanya sebatas pada ajaran spiritual saja,
melainkan juga budaya dan filosofinya. Nah, itu sebenarnya orang yang sudah nyawiji dengan Tuhan seperti itu. Itu konsep ya, yang artinya sudah manunggal karo Gusti, manunggaling kawula lan Gusti. Sifat yang Tuhan yang include di dalam diri kita. Karena kita merasakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Ketika Yang kesembilan, makin banyak orang yang berani menentang ideologi asing. Sisi juga mulai banyak orang-orang Indonesia yang mulai tersadar dan ikut menghalau ideologi asing ini dengan berbagai cara. Entah dengan memberikan pencerahan melalui konten-konten di media sosial. Yang ke-10, kesadaran bahwa agama adalah urusan pribadi yang tidak bisa dipaksakan mulai muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan beragama seolah menjadi sesuatu yang sulit dipraktekkan di Indonesia. Memang sih tidak ada bentuk pemaksaan agama secara terang-terangan. Namun, yang sering terjadi adalah kita masih sering mempertentangkan agama seseorang, keyakinan seseorang, mazhab seseorang, dan aliran yang dipilih seseorang, terutama jika seseorang tersebut adalah public figure. Yang ke-13, pembersihan radikalisme di tubuh ASN melalui tes wawasan kebangsaan. Yang ke-14, peninggalan sejarah yang terkubur kini banyak muncul ke permukaan Indonesia. Indonesia menyimpan sejuta misteri dari sejarah masa lalu yang tidak banyak terungkap. Literatur sejarah kita tidak banyak karena banyak peninggalannya yang juga hilang. Kini peninggalan-peninggalan itu mulai banyak muncul lagi ke permukaan. Jika dilihat dari segi spiritual, ini merupakan janji leluhur kepada generasi Nusantara juga. Nanti, 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, akan muncul kembali peninggalan kejayaan Nusantara masa lalu ke permukaan bumi. Nusantara Jaya Jayanti.